Mama, ayah, Fani selama ini dibully abis-abisan sama orang-orang di sekolah. Sampai bawa nama mama sama ayah juga. Maaf ya kalau misalnya Fani selalu jadi bahan bulian. Kamu tuh nyogok berapa sih? Kok terus-terusan juara 1? Emang enaknya jadi model tuh apa gitu? Kamu kayak gini juga apa ya? Pakai pakaian vulgar yang nggak seharusnya ditampilkan, kayak nggak berguna sama sekali kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Saya sangat terharu sekali di backstage dengan narasumber ini sempat ngobrol sepintas. Yang hadir pada kesempatan kali ini adalah Duta Pelajar Rabbani 2023, perempuan yang memiliki segudang prestasi, bahkan sudah meniti karir sejak duduk di lembaga pendidikan taman kanak-kanak hingga sekarang dia berada di sekolah menengah atas. Prestasinya terus banyak dan bukan hanya di tingkat regional tapi juga tingkat nasional. Nah, di sini sudah hadir Revani Febriska Irawan. Selamat datang di Studio KTV. Iya, halo kakak. Iya, gimana nih sekarang kabarnya? Alhamdulillah baik, dan alhamdulillah juga sekarang lebih baik dari sebelumnya. Mulai dari prestasi-prestasi yang udah diraih, Masya Allah, alhamdulillah sekali. Wah, saya iri nih. Prestasinya sangat banyak sekali. Saat saya baca ini banyak banget prestasinya. Ini padahal yang dikirim baru prestasi yang tingkat Jawa Timur, provinsi sama tingkat nasional, tapi sudah sebanyak ini. Iya, benar. Udah belasan gitu. Gimana awalnya bisa dalam artian terjun ke dunia seperti ini, jadi duta ataupun mengikuti lomba, jadi apa semacam ini, juara umum New Era mencari bintang tingkat nasional nih. Terus ada juga prestasi juara umum King and Queen Jawa Timur 2023. Ini berawal dari apa sebenarnya? Sebenarnya berawal dari orang tua yang mendukung saya dari titik terbawah, titik terendah saya, mulai dari menjadi seorang anak yang tidak mampu sehingga mampu sampai saat ini. Mulai dari saya masih ada di sekolah, duduk di TK, SD, SMP sampai sekarang ini. Dan mereka itu melihat saya mempunyai potensi di bidang modeling. Tapi awalnya sebelum masuk di bidang modeling ini, orang tua saya melihat saya di bidang pantomim. Pada saat itu pernah ikut lomba pantomim. Mereka melihat bahwa dari gerakan yang saya sampaikan kepada penonton, bahwa saya itu sepertinya punya body language yang luwes, yang mungkin bisa dibawakan pada saat menjadi seorang model seperti itu, Kak. Oh iya. Itu sejak TK ya? Iya, ikut-ikut benar. lomba. Kalau yang pantomim itu sejak TK juga? Dari TK dan sampai sekarang masih aktif. Tahu dari mana di awal? Kan gak mudah loh pantomim itu. Pantomim memang nggak mudah. Dan kebetulan waktu awal ikut pantomim itu ada pelatih sendiri, pelatih dari sekolah tersebut. Jadi memang pada saat itu lomba itu ada 2 orang termasuk saya ikut lomba pantomim itu, dan alhamdulillah juara berkali-kali waktu TK, SD, SMP sampai SMA saat ini juga. Wah, menarik. Dari TK tersebut berawal dari pantomim, melihat bahwa ada potensi dari, ini luwes kayaknya nih anaknya ini. Iya, Jadinya benar. diarahkan ke arah modeling ya. Iya, benar. Oh, seperti itu. Terus lomba pertama yang diikuti selain pantomim itu apa, Di? Kalau dari awal mula dari TK ya, kalau dari TK itu biasanya ikut lomba di tingkat daerah, tingkat kabupaten. Waktu itu ikut lomba di sekolah aja sih, Kak. Terus dikembangkan lagi ikut di tingkat kabupaten, terus habis itu tingkat Jawa Timur, terus SD juga terus-terusan dikembangkan lagi sampai saat ini gitu, Kak. Oh, terus naik levelnya terus Terus menjalar gitu. menjalar. Enak nggak menjadi perempuan yang berprestasi?
ada enak gak enaknya sih tentunya. Saya mau tahu dari enaknya dulu biar. Oke. Nah, apa nih enaknya? Kalau enaknya itu ya, jadi murid berprestasi selalu dibanggakan sama guru-guru dan orang-orang di sekitar kita. Tapi kadang kita juga gimana ya? Ini enaknya dulu ya kan? Enaknya dulu. Oh, enaknya dulu ya. Dulu ini. Enaknya dulu. Biar penasaran Oh, sahabat oke. KBB. Kalau enaknya itu biasanya ya itu Kak, lebih dikenal sama orang banyak dan juga disenangi, disegani, dihormati sama banyak orang, dan juga kita tuh juga bisa dikenal sama guru-guru kalau misalnya kita tuh adalah salah satu murid berprestasi di sekolah itu, seperti itu. Itu enaknya ya. Itu enaknya. Itu enaknya. Oh, jadinya mendapat respect. Iya, benar. Mendapat respect dan juga populer juga, banyak yang tahu, itu enaknya. Itu enaknya loh ya. Enaknya. Boleh gak ke enaknya ini? Oke, boleh. Boleh ya. Gimana, coba spill dikit-dikit nih. Gak enaknya gimana jadi orang yang berprestasi? Kalau nggak enaknya jadi murid yang berprestasi ya, itu biasanya ada bulian dari orang-orang, mulai gak hanya dari orang-orang aja sih, dari lingkungan sekolah itu, lingkungan di sekitar kita yang memberikan bulian, perundingan, terus ceomohan, terus sering diremehkan karena mungkin sampai bawa nama orang tua. Itu yang bikin gak enak dari jadi anak yang berprestasi. Wah, ini berat ya. Orang berprestasi aja dibully gitu, maksudnya dicemooh gitu. Orang yang berprestasi, apalagi orang yang gak berprestasi. Tapi sebelum itu, apa yang paling diingat atau yang paling sakit lah dalam artian sejauh ini buliannya? Kalau sebenarnya sakit semua sih. Sakit semua. Aku ceritain dari waktu SD, boleh? Boleh. Boleh ya. Waktu SD Dari SD sudah dibully? Iya benar. Dari SD udah dibully habis-habisan. Waktu SD pernah banget nih. Waktu mau olahraga, baju olahraga yang harusnya dipakai di pergantian jam mata pelajaran itu dibuang ke kolam ikan. Sorry, itu SD kelas? SD kelas 4. SD kelas 4 dibuang ke kolam ikan. Dan gak pakai baju olahraga pada saat itu. Jadi tetap pakai baju OSIS. Oh, baju sekolah biasa berarti? Iya, bener. Pakai baju sekolah biasa. Sejak kelas 4 SD? 4 SD. Sebenarnya dari sebelum kelas 4 SD tuh juga pernah dibully abis-abisan sih. Cuman verbal aja dulu ya? Iya. Oh, itu udah sampai tindakan kayak gitu. Kalau itu kan tindakan ya. Kalau misalnya omongan itu pernah sebelum kelas 4 SD. Sebenarnya dari TK juga pernah sih. Kayak dibilang, "Kamu nih juara terus, nyogok ya? Kamu nyogok berapa?" gitu-gitu. Gimana psikologinya kamu waktu itu? Atau apa yang kamu rasakan waktu itu? Pada saat itu saya menang lomba juara 1, dan itu berturut-turut juara 1, alhamdulillah. Tapi waktu saya masuk sekolah di hari dimana saya sudah mengikuti lomba tersebut, saya itu kayak dihalangin buat masuk ke kelas. Dan sebelum masuk ke kelas itu saya diomongin habis-habisan, "Kamu tuh nyogok berapa sih? Kok terus-terusan juara 1? Emang enaknya jadi model tuh apa gitu? Kamu kayak gini juga apa ya, pakai pakaian vulgar yang nggak seharusnya ditampilkan, kayak nggak berguna sama sekali," kayak gitu. Itu sesama teman-teman waktu kecil? Waktu kecil. Sesama teman-teman waktu kecil? Iya, bener. Ini Sampai benar-benar disenggol pundak saya pernah jatuh karena gara-gara disenggol, pundak saya bengkak bagian sebelah kiri. itu bukan nyenggol itu. Kalau sampai bengkak itu. Benar-benar nyenggol sampai jatuh gitu. Oh. Yang paling fitnah, yang paling sakit banget itu apa? Kalau yang paling sakit banget, Soalnya kan soal hati, hanya kamu yang tahu. biasanya kalau misalnya paling sakit banget itu bawa nama orang tua yang nggak seharusnya diikutin
gak ikut campur dalam masalah itu gitu. Mereka tuh sampai bawa, orang tua ngajarin kamu gimana sih? Orang tuanya kamu tuh gak bener ya ngajarin kamu ikut model, masih kecil kayak gini udah ikut model, kayak gak berguna banget. Dan seharusnya kamu tuh lebih fokus belajar aja daripada kamu ikut-ikut event yang gak seharusnya kamu ikutin gitu. Dan itu benar-benar sakit banget. Sampai nyebut kayak ngomong kasar. Ya seperti itu Kak mungkin. Oh, berarti yang membuat kamu sangat-sangat sakit itu dan sangat tidak terima itu ketika sudah membawa-bawa nama orang tua. Itu benar sakit banget. Karena mereka yang menemenin saya dari saya masih belum bisa apa-apa sampai saat ini saya bisa berdiri di bawah tangan mereka berdua. Oh, karena berkat bimbingan dan dukungan dari orang tua. Benar. Gimana orang tua melihat kamu jadi bahan bulian? Ini bertahun-tahun loh, kalau dari SD sampai sekarang SMA bertahun-tahun. Berarti sekitar belasan tahun sudah. Belasan tahun udah. Gimana orang tua melihat itu? Kalau orang tua sendiri pernah sih pertama kali cerita ke orang tua kalau misalnya saya ini dibully di sekolah. Yang awalnya saya tidak pernah cerita kepada kedua orang tua saya karena takutnya mereka sakit hati atas perbuatan mereka terhadap saya. Jadi saya mencoba untuk memendam, dan pada akhirnya saya gak kuat untuk menahan dan memendam itu sendiri. Saya mencoba untuk bercerita kepada mereka semua bahwa mama, ayah, Fani selama ini dibully abis-abisan sama orang-orang di sekolah. Sampai bawa nama mama sama ayah juga. Maaf ya kalau misalnya Fani selalu jadi bahan bulian, dan maafin juga kalau misalnya Fani jadi murid berprestasi tapi sering dibully, bukannya membanggakan tapi direndahkan oleh orang-orang itu gitu. Dan reaksi mereka, kamu kenapa gak cerita dari sebelum-sebelumnya? Kalau misalnya kamu sering dibully, kamu cerita. Mama kan bisa ngelaporin ini ke guru-guru kamu. Mama kan bisa ngasih arahan buat kamu ke depannya kayak gimana, biar kamu gak sakit hati sendiri, biar kamu gak memendam semuanya sendiri. Dan mereka benar-benar pada saat itu nangis. Lebih ke mama sih, kalau ayah tegar banget. Karena ayah memang ngajarin saya untuk selalu bertahan, untuk selalu tegar dalam hal apapun. Omongan mereka tuh jangan pernah didengerin, karena nggak bakal ada habisnya kalau misalnya didengerin terus. Yang ada bakal bikin kita down dan kita nggak bakalan maju-maju. Kapan itu yang cerita pertama kali ke orang tua? Kalau pertama kali SMA ini sih sebenarnya, SMA kelas 1. SMA kelas 1. Iya, yang bener. Baru cerita ke orang tua. Dari SD saya nggak pernah cerita ke orang tua. Gimana memendam selama belasan tahun hingga sekarang? Jujur itu sakit banget sih. Sakit banget, soalnya nggak pernah ada ruang buat cerita ke siapapun itu, apalagi ke orang tua yang harusnya saya tidak memendam ini sendiri, yang umur saya masih dibilang cukup labil pada saat itu. Dan itu benar-benar sakit banget. Apa momen yang bisa tiba-tiba kamu nyerah akhirnya cerita ke orang tua? Pada saat itu saya selalu diasingkan oleh teman-teman saya. Maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya. Iya, gak usah disebutkan, gak apa-apa. Iya. Di situ saya benar-benar dari mulut sih Kak, dari mereka ngomong, mak lah dispen loloh, kok dispen terus sih? Itu Cak Maduranya ya. Iya. Kamu kok dispen terus sih gitu. Kamu ngapain dispen? Ngapain? Emangnya kamu dispen ngasilin apa gitu. Dan terus ke belakangnya saya selalu ngerasa bahwa saya gak pernah ditemenin, dan saya selalu duduk paling belakang, dan saya merasa diasingkan, dan saya merasa di situ peringkat paling rendah. Padahal saya selalu
aktif di kelas. Selalu merasa bahwa saya aktif di kelas. Saya selalu ngacung kalau misalnya ada pertanyaan dari guru. Saya selalu maju ke depan pada saat dikasih soal. Tapi di situ teman-teman saya ngerasa kayak kamu ngapain sih maju terus? Gak ada gunanya. Fokus sama lomba-lomba aja gitu-gitu. Gitu aja sih, Kak. Iya. Apa yang membuat kamu bertahan? Orang tua sih. Gimana? Sebenarnya orang tua itu selalu ngewanti-wanti saya untuk terus, kamu kalau misalnya ada omongan yang gak seharusnya mungkin itu menyakiti hati kamu, maupun itu secara fisik maupun secara lisan, itu kamu gak perlu sama sekali kayak dilajeni gitulah Kak ya istilahnya. Kamu perlu gubris aja omongan mereka. Coba deh kamu bayangin kalau misalnya kamu terus-terusan dengerin omongan apa yang telah mereka remehkan sama kamu bakal ada di titik sekarang enggak gitu. Mereka selalu ngewanti-wanti itu. Kamu bakal ada di titik sekarang enggak? Kamu bakal terus berprestasi enggak? Mama selama ini, ayah selama ini gak pernah dengerin omongan dari orang-orang di luaran sana. Karena mama sama ayah bertahan untuk menafkahi kamu dan agar kamu bisa terus berprestasi dan mencari pengalaman yang mungkin belum kamu raih gitu ya Kak ya. Iya. Berarti perkataan dari orang tua tersebut yang membuat kamu tetap bertahan hingga sekarang. Iya benar. Dan itu luar biasa. Ini sahabat KTV yang sangat penting untuk dipelajari bahwa orang berprestasi aja dapat perlakuan seperti ini. Jadinya kalau kita sebenarnya mau memperlakukan orang lain, mendowngrade orang lain atau merendahkan orang lain, harusnya kita mencoba untuk membayangkan bagaimana kalau kita ada di posisi itu. Harusnya itu yang dilakukan. Ini yang sangat penting agar yang suka mendowngrade Fanny agar tahu nih, saya tak bacakan dulu prestasi-prestasinya Fanny. Biar gak mewek terus. Ya. Di tahun 2018 meraih runner up 3 Smart Model Look Indonesia tingkat nasional. Iya. Ini 2018. Di mana ini? Itu di Jogja. Di Jogja. Iya, Oke. Tahun 2021, pada tahun 2021 meraih menjadi duta atau pemenang duta batik Nusantara. Duta batik Nusantara. Di mana? Di Surabaya, grand finalnya pada saat itu. Dan Di saya Surabaya. Alhamdulillah juara pertama. Ini lihat yang kalian suka bully sebenarnya. Sebenarnya kalian bisa nggak sih sebenarnya seperti ini gitu, membanggakan. Ini batik loh, dalam artian yang menjadi fokus utama adalah pakaian tradisional Indonesia. Nah ini yang mempopulerkan karena tidak banyak orang masih saat ini yang benar-benar suka sama batik. Iya benar. Karena yang paling penting adalah bukan karena mereka menggunakan batik, yang paling penting mereka bangga ketika menggunakan batik. Benar banget. Itu yang paling penting sebenarnya. Ini saya bacakan yang tingkat Jawa Timur sama nasional saja. Yang ketiga menjadi Putri Indonesia ya di Model Han 2021 tingkat nasional juga. Di mana ini? Itu di Jakarta pada saat itu. Di Jakarta. Ini berapa pemenangnya waktu itu? Ada 5 pemenang. 5 pemenang. Iya, termasuk Fanny. Iya benar. Oke. Apa yang paling diingat pada ajang tersebut? Yang paling diingat? Iya. Lebih ke pernah sih Kak waktu itu event ini adalah event nasional dan kebetulan diikuti oleh seluruh peserta di Indonesia. Dan pada saat itu sebelum naik stage, pada saat itu saya pernah pingsan sebelum naik panggung. Tapi saya sudah masuk 3 besar. Emang sebelum itu ada orang yang ngefotoin baju saya atau kostum saya
pada saat itu kostum saya kebetulan pakai kostum kerapan sapi sama sapi sono. Oh iya. Karnival. Mempopulerkan ini berarti ya Budaya yang ada di Madura. Iya berarti. benar. Dan kebetulan di situ saya benar-benar nggak bisa bangun. Sebelum naik panggung saya benar-benar pingsan, nggak bangun-bangun. Ini saya dapat cerita dari mama sih. Soalnya kan waktu itu saya dalam keadaan pingsan. Dan sebelum naik panggung itu ada salah satu peserta yang bisa bangunin saya pada saat itu. Bukan salah satu ibu peserta sih kalau lebih tepatnya. Dan alhamdulillah pada saat itu saya bangun. Tapi sebelum naik panggung sudah mau naik tangga nih. Itu saya sakit perutnya benar-benar nyeri senyeri-nyerinya. Padahal pada saat itu saya itu nggak dibilang kayak nggak sakit perut karena haid ya. Iya. Benar-benar nyeri senyeri-nyerinya. Tapi saya tetap menahannya sambil catwalk di atas panggung itu. Dan berhasil. Dan sebenarnya perjuangannya sangat berat juga untuk mencapai prestasi tersebut. Ini baru satu yang diceritakan. Iya. Baru satu ini yang diceritakan. Baru satu. Benarnya untuk meraih prestasi tersebut bukan hal yang mudah. Benar. Sebenarnya dari cerita tersebut. Iya Kak. Iya. Ini yang perlu teman-teman KTV ataupun pemirsa yang menonton di sana, bahwa untuk kita bisa populer, bisa berprestasi, bisa menjadi juara, itu bukan hal yang mudah. Mungkin kalian hanya melihat sekarang Revani enak, banyak prestasinya, dengar-dengar katanya juga banyak brandnya yang sponsor menjadi ini ya. Iya. Yang menjadi sponsornya Revani. Iya. Bukan hanya melihat itunya, sebenarnya perjuangannya itu adalah perjuangan yang panjang. Salah satu yang memberatkan adalah perjuangan dia harus diasingkan tadi, dicemooh atau direndahkan. Tapi sebenarnya yang paling penting dalam perbincangan kali ini adalah Revani bisa bertahan. Ini baru nomor 3, nomor 4. Juara 1 Festival Tari Kreasi, the best of the best tari tradisional 2021. Iya. Ini tingkat Jawa Timur. Digelar di Surabaya juga. Juara 2 TikTok Competition. Yang digelar oleh Golkar Jatim ya 2020. Golkar Jawa Timur. Oke. Juara 3 Fashion New Normal Golkar Jawa Timur 2020. Ini waktu COVID-19 masih berprestasi juga. Iya ya? benar. Dimanfaatkan mumpung masih ada waktu luang kan. Jadi dimanfaatkan buat ikut lomba itu nih. Kayaknya ini menarik banget ya, daripada tidur-tiduran di rumah, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan sih walaupun ikut event itu. Iya, kalian nih waktu Covid ngapain gitu maksudnya. Saya juga gitu. Covid aja udah bisa menghasilkan prestasi dan membanggakan. Tentu ini juga akan membanggakan lembaga pendidikan waktu itu, dan juga membanggakan keluarga dan membanggakan Madura juga gitu. Iya. Kalian kok masih membuli gitu maksudnya. Nomor nih ada juga menjadi runner up 3 putri muslimah di Gresik ya. Iya di Gresik. 2020. Ini tingkat Jawa Timur. Juara umum New Era mencari bintang tingkat nasional, trip ke Malaysia. Ini ajangnya di sini atau di Malaysia? Itu atau ajangnya di apa? Surabaya. Tapi kita bisa mendapatkan trofi itu karena kebetulan kan itu juara umum ya. Itu adalah salah satu benefit dari event tersebut buat trip ke Malaysia, kayak jalan-jalan gitu loh, kayak tour ke Malaysia. Iya. Tuh nggak perlu biaya sendiri, dibiayain. Kalau berprestasi enaknya kayak gitu. Saya nggak berprestasi, saya pernah juga dibiayain ke Malaysia, tapi karena tugas liputan. Nah, ini karena berprestasi. Itu yang menarik. Juara umum lagi. Terus juara umum King and Queen Jawa Timur 2023. Siapa nih kingnya nih? Kingnya kebetulan itu kan Jawa Timur ya. Kalau nggak salah kingnya itu dari Nganjuk. Berarti ini hanya ada satu pasang, ada 2 orang. Ada satu pasang aja. Satu pasang, iya, 2 orang. King and Queen. Terus harapan 1 monolog ini FLS 2N tingkat provinsi Jawa Timur.
Ini yang tahun kapan nih? Tahun ini sih. Tahun sekarang Tahun juga. sekarang. Wah, banyak juga nih. Terakhir ini runner up masuk finalis ya, Duta Pelajar Rabbani 2023 tingkat nasional. Oh, Iya. yang sekarang yang dipakai ini. Yang dipakai sekarang ini. Wah. Dari sekian banyak nih, ada 11 yang saya baca, itu yang paling sulit yang mana? Yang paling sulit, Yang paling sulit. yang runner up 3 Putri Indonesia Modelhan. Oh, apa yang membuat hal itu yang paling sulit? Karena pada saat itu ya yang saya ceritain tadi. Oh, Dan itu kebetulan karena perjuangan untuk meraih juaranya itu banyak rintangannya. iya bener. Dan sebelum itu juga saya pakai kostum karnival yang benar-benar seberat itu, dipakai di panggung. Sebelum naik panggung itu banyak peserta yang jejer, dan itu dalam keadaan pakai kostum, dan itu benar-benar berat banget. Berapa lama itu menunggu untuk sampai mentas? Kalau nggak salah itu sejam. Wah, Dan itu benar-benar punggung sakit, naik panggung pun benar-benar harus bertahan biar tampil dengan maksimal. apa resepnya nih? Kok bisa tetap tampil dengan maksimal dalam kondisi genting seperti itu? Apalagi sempat pingsan katanya tadi. Lihat orang-orang yang mensupport saya sih. Oh, berarti orang-orang yang mensupport kamu itu menjadi suntikan motivasi, suntikan semangat, sehingga kamu tetap berupaya untuk tampil maksimal. Iya, karena saya seperti punya rasa ingin sekali memberikan yang terbaik untuk mereka. Karena kayaknya saya kalau misalnya nggak nampilin yang terbaik, kayaknya saya punya utang sama mereka gitu. Gimana ini? Kok bisa berpikiran seperti itu? Ya karena kan mereka yang respect sama saya, kayak benar-benar mendukung, Revani please tampilin yang terbaik. Kalau misalnya mereka udah kayak gitu, berarti kan mereka pengen saya menampilkan yang terbaik semaksimal mungkin, dan pastinya saya harus bisa juara, gitu aja. Harus benar-benar bisa juara dan nampilin maksimal, semaksimal mungkin. Iya. Berarti ketika effort atau effortnya Fani, terus dukungan dari orang-orang sekitar, keluarga Fani terutama, itu kalau seandainya Fani tidak tampil maksimal merasa punya utang. Iya benar. Ini yang menjadi salah satu kunci sebenarnya. Karena Fani memegang hal itu. Karena ada orang yang walaupun didukung easy going aja gitu. Gak peduli aja, saya didukung gak didukung ada. Tapi Fani menerapkan prinsip tersebut. Iya benar. Mungkin ada prinsip yang lain yang dipegang Fani hingga bisa seperti sekarang dan meraih banyak penghargaan. Tentunya kalau misalnya, kalau dari saya pribadi ya, biasanya kayak orang tua yang selalu bersama saya di belakang panggung maupun di dalam keadaan apapun. Saya melihat orang tua saya aja. Orang tua itu adalah kunci utama untuk saya menjadi seseorang yang sukses, seseorang yang bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Itu Kak. Serba orang tua. Berarti jimatnya orang tua nih. Jimatnya orang tua. Iya. Saat ini kan ini sudah banyak nih. Apa udah cukup sebenarnya? Gak cukup sih Kak. Sebenarnya masih perlu banyak belajar lagi dari semuanya, mulai dari proses saya pada saat ini, dan juga kayak public speaking juga kurang, catwalknya juga kurang. Saya merasa semuanya yang ada di diri saya pada saat ini tuh merasa bahwa saya itu kurang dan masih perlu banyak belajar lagi ke depannya untuk menjadi yang terbaik dan bisa mengalahkan orang-orang yang menurut saya bisa saya kalahkan. Oh iya. By the way, saya menarik nih karena barusan menyebutkan soal public speaking. Iya. Belajar dari mana public speaking? Tidak semua orang yang masih SMA sekarang itu bisa selancar ini. Sebenarnya kalau misalnya public speaking itu semuanya saya otodidak. Emang dari dulu suka ngomong atau seperti apa nih? Gak suka ngomong sih, lebih ke suka gosip. Bisa gosip sih. Jadi sering banget nih kayak gosip di kaca, tapi Kak, nggak gosip kayak face to face sama temen gitu, atau nggak gosip sama orang tua, enggak, gosipnya di kaca. Oh, berarti curhatnya di kaca. Itu ke kaca. Iya, jadi ini saya dan itu di kaca adalah saya. Jadi saya harus bisa
mencerminkan diri saya bahwa ini loh saya, ini loh seorang Revani yang selama ini diremehkan, dan saya harus menampilkan dengan semaksimal mungkin apapun itu, mulai dari segi public speaking, catwalk. Saya lihatnya dari kaca karena saya yakin itu adalah saya, diri saya yang terbaik pada tahun depan. Tahun depan dan selama masa depan. Sebenarnya di balik dari beberapa bertahannya Fanny, terus berprestasinya Fanny, di situ juga ada sisi ingin membuktikan sebenarnya dari orang-orang yang memandang Fanny tidak seperti yang Fanny sebenarnya gitu. Iya benar. Ingin membuktikan bahwa Fanny tidak seperti itu. Iya. Kenapa Fanny ingin membuktikan hal ini? Karena nggak mau aja sih. Saya selalu diremehkan dan dicemooh gini aja. Bahwa saya itu biasanya orang yang dibully sama diremehkan sama orang-orang ini biasanya orang yang memiliki kekurangan kan. Tapi kan saya berkaca pada diri saya sendiri. Saya ini kurangnya di mana? Saya tahu kalau misalnya saya kurangnya. Setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Saya tahu saya mempunyai kekurangan. Setiap orang pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Saya tahu bahwa saya tuh punya kurang, mungkin di segi kurang menarik mungkin bagi orang-orang. Tapi saya yakin pada diri saya sendiri bahwa saya itu adalah yang terbaik untuk diri saya sendiri. Dan saya itu mempunyai kelebihan, walaupun memang kelebihan saya di bidang non-akademik. Tapi saya merupakan siswa yang berprestasi. Dan itu adalah salah satu kunci bahwa saya adalah siswa yang berprestasi. Tapi sebenarnya nggak jadi masalah akademik ataupun non-akademik dalam pandangan saya. Kenapa? Karena memang setiap orang punya konsen masing-masing. Iya. Tidak menjamin walaupun dia wisudawan terbaik, lulusan terbaik, itu bisa keluarnya bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik walaupun di bidangnya ataupun enggak. Tidak menjamin. Saya pernah mendapatkan WA dari salah satu wisudawan terbaik. Dia masih cari kerjaan kok nanya ke saya. Iya. Ini membuktikan bahwa semua orang punya prosesnya masing-masing, semua orang punya jalannya masing-masing. Yang penting mereka tahu arahnya mau kemana, jadinya jalannya kemana. Kalau kita mau ke Surabaya pengen lebih cepat, ya kita lewat jalur darat, lewat jalur daratnya, lewat jalur Pansel. Jangan masih muter lewat jalur laut, masih harus ke Probolinggo, Bondowoso gitu, di sana baru nanti ke Surabaya, itu masih lama. Iya benar. Nah, itu yang sebenarnya yang paling penting dan teman-teman juga bisa pahami. Mungkin Fanny ini punya konsen sendiri pengen di bidangnya Fanny gitu maksudnya. Iya benar. Nah, makanya kalian kalau semuanya di akademik ya prestasinya mungkin ikut olimpiade gitu semuanya. Tapi Kak, banyak nih dari siswa dan siswi yang bilang kalau misalnya saya kenapa nggak fokus jadi seorang pelajar aja. Nah, gimana Fanny menjawab itu? Sebenarnya kalau untuk diri saya pribadi, kan kebetulan nih banyak nih yang bilang kayak kamu tuh sebenarnya bodoh gitu. Kamu tuh bodoh dan kurang pinter. Makanya kenapa kok aku bilang kamu tuh harus fokus di pendidikan aja daripada kamu terus-terusan fokus di bidang non-akademik yang gak akan ada jalannya gitu. Padahal gini Kak, sebenarnya itu tidak ada orang yang bodoh. Mereka tuh pintar di bidangnya masing-masing. Saya pun begitu. Walaupun memang saya dipandang kurang pintar oleh teman-teman saya, tapi saya bisa membuktikan bahwa saya bisa di bidang saya sendiri. Buktinya saya memberikan yang terbaik seperti menjadi siswa yang berprestasi di sekolah. Memangnya mereka bisa ada di titik ini? Belum tentu bisa kan? Di bidangnya. Di bidangnya. Ini yang saya maksud tadi. Makanya kita jangan pernah mengukur tingginya pohon pisang dengan tingginya pohon kelapa. Karena memang tingginya pohon pisang cuma segitu, tingginya pohon kelapa segitu. Setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap orang punya konsennya masing-masing, setiap orang punya jalurnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti jalur kita, dan kita juga tidak perlu untuk mengatur orang lain untuk mengikuti jalan hal yang lain. Iya, benar. Itu yang menarik. Terakhir nih, apa yang ingin disampaikan? Karena mohon maaf, Fanny tadi menyampaikan bahwa saya berprestasi tapi saya justru tambah dibully, bukan tambah mengharumkan gitu. Apa yang ingin disampaikan kepada
ayah dan ibu Fani yang ingin disampaikan. Aduh, saya sedih banget nih kalau misalnya kayak gini nih. Kesan aja. Sini ya. Ini. Iya. Mama, ayah, maafin Fani ya kalau misalnya Fani kurang maksimal, kalau misalnya mungkin kurang matuhin mama, hormat sama mama sama ayah. Dan juga maafin Fani kalau misalnya Fani selalu dibully sama orang-orang, selalu diremehkan sampai bawa-bawa nama mama sama ayah. Dan maafin Fani juga kalau bisa belum menjadi anak yang seperti yang mama sama ayah inginkan. Itu aja. Ya sahabat KTV, saya belajar banyak dari perbincangan kali ini, terutama belajar soal bagaimana kita harus bertahan. Terkadang sebenarnya apa yang ingin kita capai itu sudah dekat, tapi kita tidak tahu. Dan kita memilih untuk menyerah. Akhirnya kita tidak bisa menggapai tujuan tersebut. Dan Fani membuktikan bahwa di tengah badai, Fani tetap bertahan. Karena Fani yakin bahwa jalurnya masih benar. Kalau kalian sudah tahu bahwa kalian berada di jalur benar, apapun orang lain katakan, just do it. Itu saja dari saya. Saya Syahid Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.